1 juta. Buat Papa. Asal Papa kasih tahu ke aku. Di mana Sarah? Tunggu Alvaro. Gue gak yakin lo bakal kasih duit itu ke gue. Udah aku masukin ke saku. Masih gak percaya? Oke. Gue percaya. Sekarang ini Sarah dikurung di kamarnya sama Bos Bima. Kurang ajar Bima. Alvaro, lu mau kemana? Ingat, kalau lu ke sana, lu bakal habis sama Bos Bima. Alvaro! Biarin aja. Alvaro dihabisi sama Bos Bima. Ini belakang rumah Bima. Gua harus masuk. Gua harus masuk ke halaman belakang rumah Bima. Gak ada orang. Aman. Itu kamar Sarah. Gua harus masuk kamar Sarah. Lewat jendela. Iya. Gua masuk kamar Sarah lewat jendela. Sarah. Kamu ngapain ada di sini? Aku khawatir sama kamu, Sarah. Masuk cepat kamu. Sarah. Kamu kenapa nekat banget sih datang ke sini? Mas Bima itu orang yang berbahaya, Al. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Apa dia yang nyakitin kamu? Apa Bima main tangan? Aku khawatir sama kamu, Sarah. Handphone kamu gak aktif. Tapi syukurlah kamu baik-baik aja. Sekarang kamu udah ngeliat kan keadaan aku gimana. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Kamu harus pergi ya, kamu pergi. Enggak. Aku tahu Bima masih di kantor. Dia gak akan tahu aku di sini. Dan nanti siang pun dia harus jemput Tiara. Sekarang aku masih punya banyak waktu untuk sama kamu, Sarah. Aku mohon kamu pergi dari sini, Al. Sarah, aku nggak bisa pergi. Sedangkan kamu masih dikurung di sini, Sarah.
diperlakukan seperti ini oleh Bima. Aku nggak bisa pergi. Kamu nggak perlu khawatirin aku. Yang penting sekarang Mas Bima tuh nggak tahu kamu ada di sini. Kalau dia sampai curiga dan dia tahu kalau Tiara itu anak kita bisa habis, Al. Aku mohon kamu harus pergi dari sini, kamu harus pergi. Sar. Aku nggak bisa lupain kamu, Sar. Aku nggak bisa melihat kamu diperlakukan seperti ini. Mendingan sekarang kita pergi. Kita memulai hidup baru. Ayo, Sar. Kamu udah gila ya? Kalau sekarang anak kita itu lagi sama Mas Bima. Aku nggak bisa pergi ninggalin anak-anak. Aku nggak mungkin bisa hidup sama anak-anak aku, Al. Dengerin aku baik-baik, Al. Hubungan kita itu udah berakhir. Udah selesai. Kita gak mungkin bisa sama-sama lagi. Aku mohon sama kamu lupain aku, Al. Kamu lanjutin hidup kamu karena kamu punya hak untuk bahagia. Aku mohon kamu lupain aku. Saat kamu masih di Australia, aku kira aku bisa melupakan kamu, Sar. Tapi aku salah. Aku tidak bisa melupakan kamu. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku, Sar. Aku mohon sama kamu, Sar. Aku mohon. Jangan minta aku untuk menjauh lagi darimu, Sar. Aku tidak sanggup, Sar. Semua yang sudah kita lalui, semua yang sudah kita miliki, aku tidak ingin melepaskannya begitu saja, Sar. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melupakanmu, Sar. Anak papa. Nah, anak papa, sekarang kita udah sampai rumah. Kangen mama. Kangen mama. Kangen mama? Ya. Oh, ya udah nanti mama pasti akan nemuin kamu. Kita masuk aja dulu ke dalam rumah ya. Ya. Cium dulu dong papa. Muah. Aduh, anak papa masuk rumah langsung tidur. Kasihan pasti capek pulang sekolah. Bibi. Iya, Tuan. Bi, tolong bawa non Tiara tidur di kamarnya ya. Kasihan dia, capek. Hati-hati, Bi. Iya. Oh, lebih gede non Tiara daripada Bibi. Tidurnya nyenyak banget nih. Kalau yang ini anak gantengnya papa. Anak ganteng papa. Cium dulu sini, cium. Muah. Ya udah kalau gitu bawa ke kamar lagi ya, Mbak Emil. Iya. Aku akan pergi dari sini.
Tapi dengan satu syarat. Kamu harus janji sama aku. Kamu mau aku janji apa? Jangan pernah lupakan aku. Dan kamu akan terus mengabari aku. Kamu bisa? Aku Jawab, Sar. Kamu bisa. Halo. Kamu selesaikan aja semua urusannya ya. Saya percayakan sama kamu. harus dibawa pulang. Kamu harus bantu Karna. Ayo cepetan. Kamu tahu apa yang terjadi tadi? Tadi aku datang ke sekolahannya Tiara. Dan kamu tahu? Di sana aku ketemu sama yang namanya Alvaro. Aku nggak nyangka, sayang. Pantas saja selama ini kamu selalu senang kalau kamu nganter Tiara ke sekolah. Jadi kamu secara diam-diam ketemu sama dia di sekolahan. Aku juga sudah peringatkan dia. Kalau sampai dia datang lagi untuk menemui kamu dan juga anak-anak aku. Aku gak akan segan-segan untuk ngabisin dia. Tapi aku gak nyangka sih. Ternyata laki-laki itu juga punya nyali. Dia masih berani untuk nanyain kabar kamu. Oh, masih sayang ya kamu sama dia. Dengar aku, sayang. Kalau sampai kamu masih menemui dia, itu artinya kamu udah gak pengen hidup lagi. Aku gak pernah main-main sama ucapan aku. Kalau kamu masih pengen hidup dan ketemu sama anak-anak, kamu harus belajar jadi orang yang setia. Paham kamu? Kamu tahu kan, kepercayaan itu tak ternilai harganya. Satu kali kamu rusak, kamu harus mati-matian, sayang, untuk memperbaiki kepercayaan itu. Jadi, selama kamu belum bisa buktiin kalau kamu setia sama aku, kamu akan tetap sampai kapanpun. Mas, aku mohon seenggaknya biarin aku ketemu sama anak-anak, Mas.
Mereka itu anak-anak aku. Bukan anak kamu. Mas Bima.